Selamat datang di konten YouTube Akila Beria. Kita akan mengisi satu playlist yang bernama The Owners. Oke, jadi di Owners ini akan menceritakan pengalaman si narasumber nanti, bagaimana dia mengelola suatu usaha, latar belakang mereka, terus lika-liku dari perjalanan mereka dalam membangun sebuah usaha. Di episode kali ini, yang perdana tentunya kita akan langsung saja untuk berbicara atau bercerita tentang pengalaman seorang Uniria Angelina dengan segudang pengalaman yang sangat banyak yang kita akan kulik dalam video ini. Oke, halo Uniria. Halo Dayat. Gimana kabarnya Uni? Sehat? Baik, sehat. Oke. Uni, udah berapa lama nih dalam berbisnis ini? Uni udah berbisnis 25 tahun. 25 tahun dalam berbisnis. Oke. Awal bisnis Uni itu apa dulunya Uni? Uni berbisnis konveksi grosiran hijab. Konveksi grosiran hijab, berarti khusus jilbab dulunya Uni, Khusus ya? jilbab, benar. Oke. Nah, sampai sekarang kan Uni masih di bidang tersebut dan merambah ke dunia fashion gitu. Kenapa masih bertahan Uni? Ya, karena Uni lihat bidang fashion di Indonesia sekarang begitu besar ya peluangnya. Karena orang membutuhkan tren terbaru di bidang fashion selalu membutuhkan tren terbaru di bidang fashion seperti itu. Oke, itu alasan Uni untuk bertahan di bidang fashion ini Uni? Iya, apalagi Muslim ya, karena mayoritas orang di Indonesia ini adalah Islam seperti itu. Oke, bisa diceritain nggak nih motivasi ini untuk berbisnis di bidang fashion atau perhijaban ini? Motivasi yang bikin Uni mau bertahan di bidang fashion ini adalah pertama stylenya perempuan tuh kan butuh fashion ya, butuh fashion. Dan kenapa Uni bertahan di bidang fashion, karena ya bidang fashion ini ya Uni tuh menjiwai bidang fashion karena dari dulu kan Uni memang menjual fashion gitu, tapi khusus di hijab. Nah, sekarang Uni kembangkan di baju dan daily seperti itu. Oke, dulunya Uni di bidang perhijaban, mulai merambah ke dunia, ya bisa dibilang pakaian gitu ya? Iya, pakaian. Seperti itu. Dengan tema modest gitu ya? Modest fashion fashion. Muslim ya? Oke. Uni sebagai owners gitu ya Uni ya? Pastilah Uni di luar dunia perbisnisan ini, Uni mempunyai anak atau keluarga yang sedang Uni bangun gitu. Bagaimana cara Uni untuk membagi waktu antara bekerja, keluarga, dan perbisnisan gitu? Wah, itu pertanyaan berat Dayat. Itu pertanyaan berat untuk seorang wanita ya. Karena seorang wanita itu dalam berbisnis itu banyak hal yang harus dikorbankan seperti itu. Untuk membangun satu bisnis itu terlalu berat untuk seorang wanita yang independen. Karena mereka harus mengurus anaknya, keluarganya, dan diri mereka sendiri, dan bisnis yang sedang mereka jalani seperti itu Dayat. Nah, seorang wanita yang berbisnis itu hal-hal yang dikorbankan itu luar biasa. Kalau nggak anak yang dikorbankan, kalau nggak keluarga, kalau nggak bisnisnya aja yang stuck di situ. Untuk bisa menjadi seorang pebisnis wanita yang hebat, itu benar-benar butuh kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dan skill yang luar biasa seperti itu, supaya semuanya berjalan sesuai dengan jalurnya seperti itu. Karena kita butuh dalam bisnis ini kita mau berkembang ya, apalagi dengan kesuksesan bisnis yang lagi kita bangun, anak-anak juga seperti itu. Dan gimana perkembangan keharmonisan keluarga juga harus kita perhatikan. Nah, itu berat say. Oke, menarik sih Uni. Jadi yang bisa aku ambil tadi itu, untuk memulai sebuah bisnis atau memajukan sebuah bisnis itu harus ada pengorbanan. Entahkah itu keluarga, entahkah itu bisnis yang lain,
untuk mencapai satu tujuan gitu ya Uni ya? Iya benar sekali, karena nggak semuanya bisa seimbang. Tapi kalau ada 1-2 orang yang bisa seimbang, itu adalah luar biasa, karena memang tidak bisa semuanya berjalan dengan lancar, harus ada yang dikorbankan. Kecuali nih Dayat, mereka tuh bukan independen. Ada yang mensupport seperti itu. Support system ya? Support system, entah dari keluarga, suami, ya seperti itulah. Pasti ada support system di belakangnya. Tapi kalau independent woman itu berat banget, say. Oke. Uni selalu menyebut independent woman. Ya. Apakah Uni dalam menjalankan semua ini tidak ada support system apa gimana Uni? Iya benar Dayat, itu yang Uni bilang dengan independent woman, karena Uni menjalankan bisnis Uni itu benar-benar dari Uni sendiri. Tidak ada support system dari keluarga, orang tua, dan pasangan hidup seperti itu. Karena Uni dari awal tuh memang punya cita-cita memang jadi orang kaya, say. Oke. Tujuan Uni itu dulu ya? Iya, karena dengan penderitaan yang udah Uni alami gitu. Untuk makan aja susah, jadi untuk menjadi seorang yang tidak sukses dan tidak kaya tuh bayangan dulu tuh ya nggak bisa kita nggak sukses, nggak bisa kita nggak kaya. Jadi Uni bergerak sendiri, berjuang sendiri dari A sampai Z seperti itu. Oke, menarik sih Uni. Aku penasaran nih, Uni bilang tadi Uni sendiri dalam membangun semuanya ini gitu. Kalau boleh kita flashback ke belakang, Uni ini dulunya seperti apa sih Uni? Aku nih dulunya seperti biasa aja, say. Tapi aku Uni mungkin bisa diceritain Uni berapa bersaudara, terus bisa kepikiran untuk membangun sebuah usaha itu gimana? Nah. Ya oke. Jadi ceritanya begini ya. Oke. Aku dari keluarga sedang lah ya, punya keluarga 4 orang. Keluarga kakak 3 orang, aku yang terakhir. Terus dari keluarga yang udah berpisah, dan kebetulan ini tinggal sama seorang ibu. Nah itu kita punya masalah di bidang ekonomi. Untuk makan aja kita harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan satu piring nasi seperti itu. Kita pernah juga tidur di bawah kolong meja beralaskan beralaskan kok gua menangis. Beralaskan karton gitu kan. Itu pernah Uni rasakan. Terus mondar-mandir ke rumah orang, kan orang tua menjahit tuh di rumah orang, pindah ke sana ke sini tinggal di rumah orang tuh udah dirasakan gimana tinggal diusir orang karena nggak bisa bayar kontrakan seperti itu. Jadi kepedihan yang Uni jalani itu yang mengakibatkan Uni ingin berjuang supaya bisa menjadi orang besar seperti itu. Oke, rinding guys. Berarti Uni berangkat dari, ya bisa dibilang orang yang serba berkecukupan gitu. Serba kekurangan ya benar. Serba berkekurangan. Itulah menjadi motivasi Uni mencapai yang sampai sekarang ini gitu. Iya seperti itu, karena kalau tidak ada penderitaan dan hal yang luar biasa yang Uni hadapi, mungkin Uni tidak seperti ini, sayang. Seperti itu, karena semua hal yang terjadi itu memacu kita untuk berhasil. Masih dengan tema flashback ya Uni ya? Iya. Uni bisa diceritain nggak Uni SD-nya ngapain, SMP-nya ngapain, atau SMA-nya boleh diceritain nggak Uni? Ya kalau TK tuh mungkin memorinya udah banyak yang lupa ya, udah pudar ya. Tapi kalau dari SD tuh sampai kelas 3 kalau Uni nggak salah tuh masih normal, masih seperti biasa, masih seperti anak-anak yang biasa bermain, dan orang tua yang selalu menghandle. Tapi dari kelas 3 sampai kelas 6 itu Uni udah berjuang untuk mencari jajan sendiri seperti itu. Kalau misalnya dulu tuh menyolder untuk mendapatkan jajan untuk ngaji dan sekolah gitu. Sampai kelas 6 SD. Terus SMP
Uni harus berjuang untuk biaya sekolah. Tapi kebetulan kita SMP itu kan bandel ya. Ya. Jadi Ya. kan Uni orangnya tuh lebih menyukai hal yang baru gitu. Jadi apapun hal yang baru Uni sukai dengan meninggalkan kadang cabut seperti itu kan. Mas Uni begitu juga ya. Gila banget gue. Gue juga cabut-cabut dulu pakai rok pendek gitu Iya, kan. iya. Bajunya besar. Itu udah ku alami, udah Uni alami SMP itu mungkin karena puber ya. Jadi Iya. kenakalan remaja yang Uni pernah jalan itu kayak cabut, kayak tapi tetap distandarisasi Uni cari duit untuk sekolah. Oke. Walaupun Uni pacaran atau Iya, udah iya. tuh SMP tuh udah mulai Oke. pacaran Iya, tuh iya. gitu kan. Jadi istilahnya SMP seperti itu kegiatannya. Kalau SMA tuh udah ke full Uni mencari uang untuk biaya SMA. Karena kadang-kadang kita mondar-mandir ya, tinggal sama orang tua laki-laki, kadang tinggal sama orang tua perempuan. Jadi lebih banyak pengalamannya tuh kalau lu mau sekolah ya lu berjuang dong gitu, nggak bisa tangan di bawah Iya. seperti itu. Menarik banget sih. Jadi kalau untuk pergaulan Uni masih nggak ketinggalan lah ini ya, masih ngikutin dulu ya di zaman Uni ya. Itu nomor satu tuh Iya. gue. Karena kita jangan pernah kita gimana pun keadaan kita, jangan pernah kita expose ke luar gitu. Karena kita nggak makan, kita nggak punya duit, kita jangan nampakkan ke teman-teman kita gitu. Prinsip Jadi Uni. kita harus tetap fun, tetap friendly, Iya, tetap gaya. Tapi apapun yang terjadi sama kita, cukup kita dan Tuhan aja yang tahu. Mantap. Seperti itu. Udi tadi mention tentang biaya sekolah gitu. Emang dulu itu biaya sekolah berapa sih? Uni sekolahnya di negeri apa swasta dulu? Kalau SMP, karena Uni sering cabut, Uni tinggal sekolah nih say. Tinggal sekolah tuh bukan gara-gara kita bodoh, jadi kayak diberhentikan, nggak boleh sekolah di sana gitu. Jadi Uni pindah ke Sanawiyah gitu, di dekat rumah Uni. Jadi di Sanawiyah itu aku name-nya paling tinggi gitu. Wow. Karena wow. dari SMP ke Sanawiyah kan jauh banget ya, Iya, akhlaknya tuh harus diubah. Tapi memang kita bukan orang bodoh, tapi kenakalan remaja lah namanya ya, cabut-cabut seperti itu. Dengan dapat name yang paling tinggi juga sempat jadi mayoret yo. Kita kan ada drum band tuh. Drum band ya. Ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya Uni jadi mayoretnya gitu. Mayoret tuh di front woman gitu. Iya benar. Dilihat gitu. Karena di kampung-kampung dulu tuh Dayat, kalau orang khatam Quran itu kan pakai drum band tuh. Iya. Jadi kita ke kampung-kampung tuh jadi gila banget, banyak pengalaman dengan kesalahan waktu SMP itu pindah ke Sanawiyah. Ya itu membuktikan gue harus mengubah mindset orang nih, karena gue sebenarnya bukannya bodoh tapi memang nakal gitu ya, nakal-nakal anak muda, iya bandel-bandel dikit ya, cabut-cabut kayak gitu. Seperti itu Dayat. Emang kamu nggak punya pengalaman seperti itu SMP? SMP sih aku dulunya Sanawiyah juga sih Uni. Oh Sanawiyah juga. Ya termasuk orang yang biasa-biasa aja lah gitu. Nah mulai SMA tuh baru mulai tuh ya bandel-bandelnya SMA paling cabut. Aku sering libur sih, meliburkan diri. Oh meliburkan diri. Jadi bisa guru, aku ingat dulu waktu SMA itu guru bahasa Inggris yang mengklaim kalau aku itu panempo. Panempo. Sudah di panempo nih. Sekolah dari Senin sampai Sabtu bisa libur 2 hari. Bisa libur dalam seminggu itu pasti ada liburnya. Itu bukan panempo Dayat, itu pemalas Dayat. Terus satu lagi, kalau kamu genrenya laki-laki ya, kamu nggak masuk sekolah itu tuh wajar. Tapi kalau kelas untuk perempuan itu kayaknya tuh miss banget. Tapi karena Uni suka hal yang baru, suka hal yang menantang, Uni kerjakan seperti itu deh. Tapi kalau dengan dirimu yang laki-laki yang suka cabut atau nggak suka masuk, itu udah biasa. Kalau perempuan tuh dulu tuh hal yang luar biasa seperti itu Dayat. Jadi agak berbeda. Kenakalan laki-laki dan perempuan tuh, kalau kamu kenakalan biasa, kalau aku kenakalan luar biasa. Iya sih bener sih nih. Sekarang kalau kita waktu sekolah itu melihat perempuan tuh nggak mungkin berlaku jelek atau gimana nakal, nggak mungkin kan? Iya benar. Pasti pandangannya perempuan ini wah ini patuh nih gitu. Iya. Ketika mereka melakukan
pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki itu menjadi something Iya. apakah itu ya baik atau buruk gitu. Iya. Bisa dijudge sih Iya, sebenarnya. tapi